Wis gantian beda. Halo, Sok. Coba ngomong, Sok. Suaramu kedengaran nggak? Benar. Warso nggak kedengaran suaramu, Sok. Mas, suaranya Mas Warso nggak kedengeran. Kalau nggak usah pakai mic, Sok. Mas, nggak usah pakai mic, coba Mas. Dilepas aja itu headsetnya. Di WA. Nah, ngomong langsung coba. Halo, masuk. Nah, itu masuk. Meskipun kecil masuk. Iya, wono adoh, orang omik ya adoh. Ya, dekatkan aja. Dekatkan aja itunya. Kameranya, nggak apa-apa. Nggak usah pakai mic. Nah, begitu Mas. Ini kerungu pura. Masuk. Krungu, wis. Nanti 5 menit lagi kita pengantar Mas Warso. Dimulai dari Mas Deki dulu. Sekitar 15 menitan, 10 menitan dia ngobrol aja lah. Sebelum pembuka nanti Mas Reza menyusul. Oke, silakan ngobrol-ngobrol yang lain dulu apa, Mas Warso. Ngobrol-ngobrol dulu silakan. Dimulai pengantarnya. Ya, suara saya jelas, Mas Budi. Oh, jelas sekali. Iya, pakai headsetnya yang gini. Jelas. Itu headsetnya ada Bluetooth-nya, Mas. Iya dong. Oke, Sok. Mulai Sok pengantar, Sok. Kesempatan pertama kasih Mas Deki saja dulu ya. Dia kan usaha kopi. Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang hadir hari ini. Agenda sore ini sebenarnya ya diskusi yang ngobrol santai. Ada 2 pembicara yang hadir hari ini ya. Satu Mas Deki Kurniawan, itu dia punya usaha kopi. Dia menghimpun kopi dari petani di wilayah Pemalang. Kemudian dijual juga dan juga buka kedai kopi. Di masa pandemi hari ini kan memang banyak usaha-usaha yang memang kena dampaknya ya. Diakui atau tidak jumlahnya menurun. Nah, tentu ini ada banyak strategi yang perlu dibutuhkan oleh para pelaku usaha agar mereka bisa survive. Nanti Mas Deki akan ngomong soal strateginya seperti apa. Dan yang kedua nanti ada usaha dari Mas Reza. Mas Reza itu dia penghobi cupang sesungguhnya. Tapi hobi itu kemudian dikembangkan jadi sebuah usaha. Dan di masa pandemi seperti ini malah justru hobi itu bisa menjadi salah satu usaha yang memang berpeluang. Tapi dia untuk kesempatan kedua nanti Mas Reza yang masuk. Oke. Ya. Moderator saya silakan kepada Mas Warso. Monggo silakan. Ya, Mas Deki sudah on. Kelihatannya begini. Ya on, Mas Deki udah on. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Ta'ala. Kita bisa masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan tanpa kendala yang berarti. Baik, semuanya. Nah, bertemu kembali dalam diskusi daring ngobrol santai lah ini sebenarnya. Ini Mas Ekspres bersama 2 pengusaha muda. Yang pertama adalah Deki Kurniawan, seorang pengusaha muda
bergerak di bidang ini berarti kopi ya bidang usahanya ya. Seperti apa usaha? Kita akan bersama-sama ulas peluang usahanya di tengah pandemi seperti ini. Yang kedua adalah Mas Reza yang seorang pengusaha Jepang sukses ya, hobi yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah penghasilan. Ini luar biasa karena ini beliau Mas Reza ini masih bilang cukup muda tetapi memiliki inspirasi yang tinggi menurut saya karena mampu mengubah kebiasaan dirinya yaitu hobinya memelihara ikan cupang menjadi sebuah peluang usaha yang menghasilkan. Ini sungguh luar biasa. Sebelumnya narasumber kita yaitu misalnya Mas Deki Kurniawan. Selamat sore Mas Deki. Selamat sore, Mas. Oke, ya. Mas Reza saat ini kebetulan belum bergabung ya. Nanti kita ke Mas Deki Kurniawan terlebih dahulu. Bagaimana awal mulanya, seperti apa sehingga Mas Deki bisa membuka sebuah peluang usaha sebenarnya, menjadi membuka bidang kuliner dalam bentuk kopi. Seperti apa Mas Deki mengawali usahanya, seperti apa mengambil peluang di tengah pandemi seperti saat ini. Sepenuhnya mungkin kami serahkan kepada Mas Deki, silakan memberikan paparannya seperti apa usahanya Mas Deki. Silakan Mas Deki Kurniawan. Terima kasih. Untuk memberikan sedikit kesempatan ya. Suaranya kecil sekali Mas Deki, mohon maaf. Bentar, ini coba tak lepas. Lebih jelas mana sama tadi, Mas? Iya, Mas, mungkin mic-nya lebih didekatkan mungkin Mas. Oh ya, ini udah. Oke, ya, terdengar. Jelas, Mas? Ya, jelas. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang telah memberikan kesempatan sharing-sharing sebagai bahan untuk komunikasi karena memang beberapa saya ingin berdiskusi seputar kopi lah ya. Kalau tadi bicara tentang awal mula dari Mas Marso ya, bilangnya Mas ya. Iya, betul. Ya, Mas Marso, sedikit banyaknya saya mulai itu dulu di awal bulan Juni 2020 itu sebenarnya saya usaha kopi itu udah dari 2019. Saya dulu di Mas Express. Berhenti karena saya harus bekerja di tempat lain, jadinya harus berhenti. Nah, sebenarnya sudah diawali di 2019 saya mulai bisnis kopi, tapi kemudian saya mulai lagi itu di 2021 karena di 2020 bulan Juni saya itu diminta sama kepala desa saya sama beberapa rekan-rekan komunitas kopi untuk ikut paguyuban kopi Banjarnegara Selatan yang di sana fokusnya itu lebih ke kopi Robusta, Liberica sama Excelsa. Nah, di sana kemudian kami membentuk sebuah acara pelatihan kopi untuk petani kopi yang kemudian setelah acara itu selesai kami membuat sebuah paguyuban. Nah, dari situ itu kan sebenarnya 2020 bulan Juni sudah pandemi Mas ya. Nah, itu kami tetap optimis walaupun pandemi sebuah acara yang harus menggunakan protokol kesehatan ketat lah ya waktu itu. Kami harus tetap bagaimana acara ini terselenggara dan tidak tersampaikan kepada petani. Jadi kami dari awal memang bagaimana berusaha untuk petani kopi khususnya ya, walaupun di masa pandemi ini tetap bisa
istilahnya nggak cuma bertahan hidup tapi bisa berkembang. Jadi kami berharap itu di saat pandemi hampir semua elemen masyarakat bisa bertahan hidup dan juga berkembang. Nah, selain itu makanya kami membuat paguyuban yang diawali dengan pelatihan yang tujuannya tadi bagaimana para petani kopi ini bisa bertahan hidup dan juga bisa berkembang. Berkembang dalam hal apa? Dalam hal tadi bagaimana meningkatkan kualitas kopinya dengan menaikkan kualitas kopi atau membuat value added pada sebuah produk kopi, maka nilai ekonomi dari si kopi ini akan berkembang juga, akan naik gitu. Nah, kami berpikiran seperti itu, makanya buat pelatihan budidaya, kemudian pasca panen, kemudian roasting atau istilahnya itu penyangraian kopi atau penggorengan kopi sampai kemudian packaging sampai kemudian sortiran sampai kemudian dijual gitu. Jadi dengan meningkatkan kualitas kopi kita berharap nantinya petani juga akan berimbas kepada kenaikan ekonomi dari mereka seperti itu. Nah itu diawali 2020 bulan Juni kami membentuk itu. Setelah itu saya memutuskan untuk berangkat ke Purwokerto untuk mencoba membuka kedai kopi lagi dengan salah satu kopi-kopi yang saya jual berdasar atau berasal dari paguyuban saya yaitu yang ada di Banjarnegara. Tapi kemudian saya punya hal mistis, kemudian ternyata orang tuanya itu mempunyai perkebunan kopi di Pemalang, tepatnya di Pemalang Kumpul itu mungkin ikutnya Pemalang Barat ya, perbatasan Pekalongan. Nah di sana orang tuanya calon istri saya itu punya perkebunan kopi yang lumayan banyak. Lah saya diminta untuk mengelola gitu ya, mengelola pasca panennya kayak misalkan proses natural, kemudian di sortase, kemudian jadi green bean, di packaging, kemudian jual, kemudian saya jual satu bean, kemudian saya supply ke beberapa kedai kopi di Purwokerto gitu. Terus kemudian selain itu saya juga stoknya untuk stok kedai kopi saya sendiri. Jadi selain saya supply beberapa kedai kopi, saya gunakan untuk supply kopi di kedai saya sendiri. Nah mungkin sedikit banyaknya awalnya seperti itu. Cuman satu hal sih kalau bagi saya kedai kopi itu jangan membuat istilahnya gini, jangan membuat kalau misalkan Mas Warso misalkan ya membuat kedai kopi atau mau menjual sebuah beans atau kopi seperti itu misalkan ya, itu jangan berpikir bahwa kita ada kedai kopi di dekat yang Mas Warso mau buat kedai itu, jangan sampai berpikiran bahwa kita itu kompetisi. Sebenarnya enggak. Kalau saya pribadi karena dari teman-teman paguyuban itu enggak berpikiran kompetisinya, tapi bagaimana menambah variasi kopi, pertama menambah variasi penyeduhan, menambah variasi tempat. Jadi setiap Mas atau misalkan mau kopi di mana itu kan kopinya beda-beda. Terus kemudian variasi penyeduhan, teknik penyeduhan juga beda. Terus kenyamanan tempat juga beda. Jadi kalau sebagai pengusaha kedai kopi itu pasti menyajikan ke beberapa variabel atau beberapa hal tadi lah. Ketiga, ada kopi yang berbeda, dengan kopi yang berbeda aja rasanya udah beda. Terus kemudian yang kedua dengan teknik penyeduhan yang beda itu juga rasanya nanti beda juga. Terus kemudian tempat itu juga mempengaruhi kenyamanan. Jadi adanya kedai kopi yang mulai banyak itu sebenarnya menambah variasi orang-orang mau ngopi gitu, atau orang-orang mau bersantai, orang-orang mau berdiskusi, orang-orang mau atau membuat satu hal yang produktif lah ya, itu bisa di warung kopi atau di kedai kopi. Nah dengan banyaknya kedai kopi itu kalau saya berpikir adalah sebuah variasi baru, variasi tempat kopi, tempat nongkrong, tempat berdiskusi, tempat bekerja misalnya. Nah kalau saya berpikir seperti itu kalau bagi saya, makanya saya nggak pernah menganggap adanya kompetisi itu. Saya malahan lebih istilahnya apa ya, kayak ya berjarak dengan teman-teman kedai kopi yang lain. Saya malah justru kalau misalkan saya lagi tutup, saya main ke tempat. Jadi saya memang ada jadwal beberapa hari untuk tutup, untuk kemudian saya jalan-jalan atau main-main ke tempat kedai-kedai yang lain. Jadi kopi yang lain untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi tadi. Ya kalau saya ada beans apa, saya tawarkan. Kalau nggak ada, ya saya ambil dari tempat temen
teman-teman yang ada jadi saling sharing aja, saling sharing yang bagus, saling sharing pengetahuan seputar perkopian atau hal yang lain. Jadi kalau bagi saya nggak ada kompetisi itu, jadi lebih kepada sharing tentang menu kevariatifan lah ya yang ada di setiap kedai kopi kalau saya menggambarkan. Kalau bicara tentang kedai kopi itu ya Mas, sebenarnya kalau misalkan di masa pandemi seperti ini atau sebenarnya nggak di masa pandemi pun ada baiknya itu memang ada kolaborasi antara kedai kopi dengan suatu bidang yang lain, baik itu banyak contoh lah ya kedai kopi yang kemudian ada istilahnya variasi lain di dalam kedai kopinya. Misalkan ada kedai kopi dengan tembakau, ada kedai kopi dengan potong rambut atau barber shop atau kedai kopi dengan apa. Jadi variasi lain selain kopi itu akan menambah nilai istilahnya apa ya, nilai tawar di sebuah kedai kopi, menambah apa istilahnya ya, mungkin selain menambah nilai ekonomi juga menambah konsumen, ketertarikan konsumen di masa pandemi ini. Nggak di masa pandemi aja, mungkin kalau dari saya melihatnya dari hal itu, bagaimana sebuah kedai kopi bisa bekerja sama, istilahnya kolaborasi bisnis dengan kedai kopi yang lain, bukan kedai kopi tapi bidang usaha yang lain, dengan fashion shop atau dengan tadi barber shop atau dengan hal yang lain. Jadi akan menambah nilai ekonomi atau secara bisnis ya, omset akan ikut menaik, atau secara keterkenalan popularitas naik. Jadi ada beberapa macam faktor sih kalau misalkan ingin menaikkan istilahnya populeran atau ke omset secara spesifik, ada beberapa faktor sih ya. Tapi kalau bagi saya dengan melakukan kolaborasi bisnis itu akan turut menaikkan nilai ekonomi atau kepopularisan sebuah kedai kopi. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini ya istilahnya memang nggak banyak apa namanya orang untuk datang ngobrol lama misal seperti itu, karena kan ya protokol kesehatan kan juga hati, apalagi sekarang lagi sedang PPKM seperti itu ya. Cuman dengan kitanya bagaimana menciptakan menu yang lebih kreatif, misalkan 3 bulan sekali merubah menu untuk melihat bagaimana menu yang fast moving, mana yang slow moving. Kalau yang slow moving kan ganti menu, kemudian yang fast moving ya ditambah bahan bakunya untuk dijual. Terus kemudian memperbaiki penampilan dari sebuah produk agar lebih eye catching, misalkan itu juga mempengaruhi bagaimana kita sebagai kedai kopi bisa terus survive lah ya di saat masa pandemi. Terus kemudian menggiatkan lagi take away, misalkan free delivery order dengan jangkauan maksimal 1 kilo misalnya seperti. Jadi itu salah satu tips bagi saya sih ya, salah satu tips untuk bisa survive di masa pandemi bagi pengusaha kedai kopi sih. Karena nggak mungkin kalau kita ingin terus bertahan atau berkembang tanpa melakukan effort yang lebih gitu. Jadi paling enggak ya dengan cara-cara tadi, bagaimana melakukan inovasi dalam hal take away untuk memperbaiki packaging atau membuat produk yang baru. Hal seperti itu yang menurut saya harus dilakukan untuk bisa paling enggak ya menaikkan omset. Walaupun sebenarnya di masa pandemi ini kita nggak bisa berharap lebih misalkan ya, tapi paling enggak kita bisa berinovasi terus menerus untuk bagaimana kita bisa berkembang. Kalau dari saya beberapa hal yang bisa bisa diterapkan mungkin di masa pandemi untuk ketika seperti itu. Karena ya beberapa kalau misalkan nggak di masa pandemi misalkan kan bisa melakukan event-event ya Mas ya, misalkan event-event besar yang mengundang beberapa elemen masyarakat yang kemudian bisa menaikkan omset. Itu kan kalau di nggak masa pandemi ya, kalau di nggak masa di masa pandemi sebenarnya susah untuk melakukan sebuah event yang mendapatkan banyak konsumen seperti itu kan. Nah, untuk istilahnya mengganti hal tersebut ya dengan cara promosi banyak, membuat variasi produk baru, kemudian bisa melakukan promosi take away dengan bagaimana mungkin ya kita membuat untuk KPP yang rendah tapi ya, rasa tetap sama, bagus, kemudian konsumen terpuaskan misalkan. Hal-hal seperti itu yang mungkin
harus kita lakukan lah ya, sebagai pelaku kedai kopi atau pelaku usaha di bidang kuliner juga ya, nggak cuma kopi mungkin, tapi kalau bagi saya di kopi sih seperti itu. Eh, ada lagi kira-kira Mas Parso dari saya ya, itu. Terkait dengan pemasaran, Mas. Ini kan apakah apa namanya kopi kemasan itu hanya dipasarkan di kedai dengan atau dengan punya jaringan pemasaran yang lain, misalkan dropping dari satu kedai ke kedai yang lain atau bagaimana? Oh, oke. Em, Sebenarnya kalau saya kayak gini sih, jadi ada beberapa teman yang bersedia untuk reseller. Jadi kan saya ada usaha kedai kopinya Iya. misalkan kayak apa seduh ya. Terus ada juga yang misalkan kopi dalam bentuk beans atau masih biji kayak gini. Ini yang saya biasa supply ke kedai-kedai kopi. Jadi saya ada roastery, ada kedai kopinya juga. Jadi kalau roastery itu memang saya konsentrasinya jadi supplier ke beberapa kedai kopi atau coffee shop atau cafe. Nah, saya supply ke sini. Jadi memang ada pasar sendiri kalau untuk kopi kan. Karena nanti juga ada grade-nya Mas, ada grade A, grade B, grade C gitu kan. Jadi grade A yang memang yang specialty, yang fine robusta misalnya itu masuk ke beberapa kedai kopi atau coffee shop. Tapi kalau yang grade B, yang grade B premium misalkan itu bisa masuk ke retail atau ke hotel atau ke restoran misalkan itu yang grade premium. Grade C ya misalkan masuk ke warung-warung kelontong biasa misalkan gitu. Jadi dengan grade-grade seperti itu yang coba untuk saya keluarkan, maksudnya yang saya pasarkan itu beberapa pasar ada sih untuk yang middle up, middle low itu memang udah disiapkan. Kalau saya seperti itu kan ada usaha kedai kopi kan saya. Nah kalau bicara pemasaran tadi sih saya ada beberapa temen yang reseller, maksudnya bukan reseller, jadi kayak temen ini kepingin membuat mau pengen menjual kopi dengan brandnya sendiri, ya udah saya fasilitasi, saya siapkan kopinya, kemudian saya buatkan brandnya, saya siapkan packagingnya, nanti dia yang jual, tapi dari saya harga segini, terserah dia mau jual berapa, seperti misalkan gitu. Dia istilahnya free brand lah, tapi kopinya Ya. itu ada pasarnya sendiri. Kalau itu saya ada yang di Cilacap, ada yang di Pekalongan, ada yang di Rembang, ada sih yang teman-teman dekat lah yang coba untuk reseller atau di branding produk. Itu sih kalau ya sistem pasar, tapi kalau yang utama ya tadi pasarnya adalah yang tadi dari up middle itu ya grade kopinya tadi. Kalau yang grade A specialty fine itu ya masuk ke kafe, coffee shop, cafe itu masuk ke situ. Tapi kalau yang grade B ke horeca lah ya, hotel, restoran, kantor masuk itu. Kalau yang grade C ya warung kelontong gitu, itu pasar sih. Itu tinggal teman-teman mau gimana. Kalau teman-teman kopi itu sih bagi yang roastery atau yang menjual kopi dalam bentuk beans ya. Kalau yang pemasaran misalkan kafe kedai kopi saya pemasarannya ya hanya, kalau saya sih belum terlalu maksimal di hal promosi untuk kedai gitu. Tapi hanya teman-teman sih kalau saya, mana saya meyakini bisnis kopi itu kedai kopi pertama itu saya meyakini basic komunitas. Jadi sebesar apa komunitasmu berarti sebesar apa konsumenmu. Kalau saya sih di kedai kopi lihat dari basic konsumen itu dari basic komunitas. Jadi kalau pengen besar nanti konsumenmu berarti perbesar lingkaran komunitasmu. Kalau kedai kopi dari situ sih kalau saya berpendapat seperti itu. Jadi kalau selama ini makanya saya belum maksimal di promosi karena saya merasa cukup sih nggak mungkin, tapi beberapa lingkaran komunitas saya rasa udahlah cukup, karena saya kan sedang fokus di penjualan beans kopinya itu, yang jadi supplier kopinya lagi fokus di situ di kopi. Tapi kalau saya promosinya hanya sekedar ada di media sosial lah ya, ada WhatsApp, ada Instagram gitu. Lebih maksimalnya belum maksimal ke sampai yang lain gitu. Tapi ya insya Allah nanti bulan depan kedai kopi akan saya maksimalkan untuk promosinya. Cuman untuk sementara ini ya dari segi segmentasi pasar masih teman-teman saya sendiri gitu. Komoditasnya paling satu dua ada di luar lah. Tapi ada rencana untuk mengembangkan pemasaran yang lebih luas gitu. Ada ya, itu di bulan depan lah. Itu insya Allah
akan saya maksimalkan di hal promosi, karena kalau kedai kopi saya kan ini nggak di pinggir jalan raya persis, jadi di belakang ruko-ruko pinggir jalan. Kalau Mas lewat Sukaraja itu yang depan Rita Pasaraya itu kan ada banyak ruko-ruko di pinggir jalan. Nah, saya itu posisinya di belakangnya, jadi nggak kelihatan kalau di jalan. Nah, gitu kan mungkin butuh promosi dari situ, atau paling nggak butuh ya bantuan untuk mempromosikan kalau misalkan ada kedai kopi loh di belakang ruko-ruko. Itu sih eh, beberapa itulah ya, beberapa hal untuk bisa menaikkan omset kalau di kedai kopi, ya salah satunya promosi kan. Seperti itu paling Mas. Oke. Terus ada Ya, rencana juga bagaimana sih Mas? paling Mas. Ada Gimana? rencana juga karena ini insya Allah habis Lebaran kan juga panen besar. Saya kan Kopi ya. saya kan nggak bergerak di kedai kopi aja, saya bergerak juga di pertaniannya juga. Jadi nanti mungkin ya saya jadiin kedai kopinya itu, saya punya niat jadi tempat untuk mengelola kopi pasca panen juga. Jadi penjemuran nanti di kedai kopinya, sampai roastingnya nanti di kedai kopinya, sampai nanti penyeduhannya pun di kedai kopi itu loh. Metiknya yang enggak, karena kebunnya nggak di sini Mas. Metiknya tetap di Pemalang gitu. Tapi prosesnya nanti saya harapkan bisa di kedai kopi ini. Jadi konsumen yang datang bisa ngelihat buah kopi yang masih merah cherry lah ya. Buah kopi yang masih merah, bagaimana prosesnya, kan ada macam-macam proses, ada natural, full wash, honey, ada semi wash, ada wine, dan itu kan macam-macam. Nah, mungkin nanti kedepannya konsumen yang datang bisa lihat prosesnya seperti apa, nanti sampai nanti ke penyeduhannya seperti apa. Jadi kan setiap proses rasanya beda-beda lah. Yang saya harapkan seperti itu nanti, karena di bulan Juni kayaknya itu udah mulai panen raya, jadi beberapa cherry atau buah kopi yang merah itu saya harapkan bisa dibawa sini, nanti dijemur di sini. Itu sih mungkin bisa jadi daya tarik ya, kalau karena saya amati kan di Purwokerto belum ada yang istilahnya kedai kopi, tapi ada proses ada tempat untuk proses kopinya juga gitu, kayaknya belum ada ya. Mungkin jadi variasi baru lah, orang pengen lihat proses kopi dari mulai seri sampai nanti penyeduhan gitu kan, pengen lihat ya bisa nanti bulan Juni insya Allah sih seperti itu. Cuman ini masih nanti ngelihat bagaimana faktor-faktor yang lain lah, maksudnya kayak cuaca, kayak tempatnya juga harus dipersiapkan dan lain-lain itu. Cuman harapan saya bisa seperti itu nantinya. Jadi di Bogor kayaknya belum ada kalau yang kedai kopi sudah ada sama tempat prosesnya gitu. Jadi saya harapkan bisa seperti itu. Cuma nanti di bulan Juni coba lihat hasil panennya seperti apa bisa maksimal atau belum, itu kan juga jadi faktor untuk kita bisa merealisasi ide tadi. Harapannya Mas seperti itu. Nah, ada lagi Mas kira-kira? Oh ya, Mas Eko ini yang sumber dua sudah bergabung. Mas Eko Budi Tomo. Halo, Mas Eko Budi. Oh ya, kelihatannya ada kendala ini Mas dengan Mas Eko Budi ini. Oke, Mas Deki, kita lanjut kembali obrolan kita bahwa terkait dengan tadi panjenengan menyebutkan bahwa selain sebagai penjual pengusaha kedai kopinya ya, tadi disebutkan dengan juga ada dari kopi mentahnya, itu bertani kopi mentahnya. Nah, itu apa panjenengan juga mengelola kebun kopi atau hanya mengelola yang tadi disebutkan di awal, mengelola kebun calon mertua berarti ini Mas ya? Iya. Iya. Ini gimana? Bisa diperjelas ini. Apa ya, mengelola kebun sendiri atau memang hanya mengelola kopi yang sudah dipetik dari hasil dari petani gitu. Oke, kalau tahun sekarang atau istilah itunya last crop apa ya, jadi hasil panen tahun lalu itu memang saya mengelola hanya dari istilahnya kopi yang sudah kering, cuman belum di haler, istilahnya itu belum dikupas antara kulit luar sama bijinya. Jadi saya mengelolanya itu udah dalam bentuk itu. Kalau bahasa Jawanya itu blendengan apa ya? Istilahnya kopi Blendengan ya. blendengan. Nah, itu saya mengelolanya udah itu. Nah, kalau misalkan tahun panen sekarang tahun ini, insya Allah sih dari mulai dari taninya, dari
petaninya atau dari kebun gitu ya. Jadi mulai petik merahnya sampai nanti rimbang sampai. Nah itu sih insya Allah kalau tahun ini sampai ke hal petaninya. Tapi kalau tahun kemarin memang eh, belum dari petaninya, tapi dari gelendengan atau karena prosesnya natural sih. Jadi saya mengelola dari udah proses natural gitu. Jadi sampai jadi green bean gitu. Itu saya. Tapi kalau tahun ini insya Allah dari mulai petaninya gitu. Karena kan di Pemalang tempat calon mertua itu belum maksimal cara pengelolaannya pasca panennya terutama itu belum maksimal. Nah itu kan saya ingin membuat sebuah percontohan biar petani-petani di sekitar itu di teman-teman bapak lah ya petani-petani teman-teman bapak itu ikut mencontoh. Nah makanya saya ingin coba untuk proses kopi yang maksimal di tahun ini biar nanti di tahun berikutnya petani-petani yang lain bisa mencontoh biar nanti ya tadi bicara kualitas kopi yang naik kan otomatis harganya ikut naik seperti itu mas. Nah, gimana cara kalau petani itu kan butuh contoh ya maksudnya nggak cuma sekedar sosialisasi nggak cuma sekedar dari saran verbal gitu ya jadi paling nggak butuh 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 uh, contoh yang real gitu loh. Nah itu yang saya coba untuk lakukan dengan cara tadi bagaimana membuat proses pasca panen yang ideal karena yang ya kalau bicara pertanian petani-petani udah paling bagus saya nggak mau kredisi atau mengurangi saya nggak berani tapi di pasca panennya kadang ada kekurangan kayak misalkan penjemuran itu harusnya 1 meter di atas tanah dengan posisi seperti apa ya ya ada beberapa hal lah yang belum maksimal di petani jadi hal-hal itu yang mungkin saya sedikit memberikan saran gitu. Jadi hal itu yang paling nggak saya berikan saran kepada petani saya nggak karena saya nggak sampai ke pertanian karena jelas pertanian ya yang jelas yang benar ya yang lebih pintar ya petaninya. Nah, kalau dari saya paling itu sih kalau beberapa kegiatan ya terutama di masa pandemi yang diharapkan nggak cuma bisa berkembang bisa berkembang ya kalau saya sih harapannya ya harus bisa istilahnya kita harus bisa inovasi Kreatif. Inovasi. kreatif, inovasi ya kreatif nah nanti kreativitas melahirkan inovasi biasanya mas. Oke. Kreatif Tepat sekali. kreatif itu nanti akan ya paling enggak ada hal-hal yang kita kemudian keluar ide yang kemudian kita bisa lakukan agar paling enggak menaikkan value added dari sebuah produk atau paling enggak kita bisa membuat sebuah bidang usaha baru atau paling enggak ya naikkan nilai ekonomi dari kita lah itu hal-hal itu sih yang nah makanya tadi di awal saya bilang paling enggak kedai kopi itu punya kolaborasi bisnis dalam bidang yang lain selain kopi misalnya gitu. Jadi utamanya tentang kopi misalkan, tapi ada bidang lain yang mendukung dari kopi. Misalkan kopi atau roti atau tembakau. Karena lagi musim tembakau misalkan dari kopi. Jadi saran-saran sih. Itu paling nggak bisa menaikkan atau menambah kepopularitasan dari sebuah kedai kopi, menambah kenyamanan. Ada hal-hal yang bisa tertarik untuk kedai kopi. Paling kolaborasi bisnis. Saya kayak gitu paling mas. Ya, menanggapi dari teman-teman peserta diskusi ini, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditambahkan, sampaikan. Oh, saya bisa. Saya dengeran nggak? Oh, ya. Oh, Mas Eko Budono. Pak Deki ini Mas Deki, Pak Deki. Pernah nggak di masa pandemi ini orang pesen gini, Pak, kami pesen kopi dalam bentuk racikan kemasan diantar gitu. Nah, pernah ada yang seperti itu, Pak? Yang udah diseduh atau belum diseduh mas? Belum, tinggal seduh di rumah. Seperti kopi instan gitu. Tapi memang kopi-kopi petani maksud saya. Kopi instan tapi kopi-kopi petani. Misalkan kan sudah ada cup-cup yang bisa digarap itu. Sudah pernah ada yang seperti itu, Pak? Belum. Waktu itu pernah dia nawarin. Itu kan jadi ada temen punya beberapa retail. Nah, itu menawarkan untuk supply ke retail-retailnya yang sistem tadi yang Mas Budi bilang ya dengan cara bagaimana pakai cup
udah ada bubuk kopinya, jadi tinggal seduh seperti itu kan ya. Waktu itu sempat ada, bukan permintaan sih, tawaran, cuman saya ngerasa karena saya kan keterbatasan SDM ya, saya karyawan juga masih sistemnya istilahnya bukan ya part time lah istilahnya, jadi karyawan belum maksimal, karyawannya masih part time, jadi belum bisa maksimal di hal produksi, jadi saya belum berani ngambil tawaran yang tadi itu. Cuman beberapa sih ada sih, beberapa ya ada yang menawarkan ya, kalau meminta sih ada. Kalau saya kayak gini Mas, kayak misalkan ada yang order kopi, kan saya mulainya dari yang 100 gram, 200 gram, 500 gram, sekilo, sampai berapa kilo misalnya kayak gitu ya. Nah, dari yang minimal order 100 gram itu kadang ada yang minta untuk dibuat bubuk. Nah, ada yang request kayak gitu. Kadang saya memang jualnya memang lebih seringnya kan dalam bentuk beans atau dalam bentuk biji. Tapi ada yang minta seperti itu dan minta diantarkan. Ya banyak yang seperti itu. Jadi misalkan order. Artinya sebenarnya sih kalau seperti itu dengan bubuk itu berpeluang lah ya, dengan cups itu peluang ya, sebenarnya hanya tinggal kemudian sumber daya dan sebagainya Pak. Kopi yang sudah digiling tahan berapa lama sebenarnya sih Pak? Kalau ya berdasarkan referensi yang saya baca ya, beberapa literatur yang lain, itu 2 minggu kopi bubuk loh ya, bukan jadi nggak ada expirednya, cuman dari segi kesegaran aroma, dari segi flavor atau cita rasa itu paling lama 2 minggu kalau kopi bubuk. Tapi kalau kopi dalam bentuk biji atau dalam bentuk roast bean, itu dalam bentuk biji itu bisa sampai 6 bulan dengan syarat penyimpanannya baik, maksudnya rapat, nggak ada udara yang masuk, itu bisa sampai 6 bulan. Itu dalam bentuk biji. Makanya kalau Mas misalkan main ke coffee shop, main ke kedai kopi, itu kebanyakan menyimpannya itu dalam bentuk biji karena keawetannya lebih terjaga gitu. Keawetan bukan kemudian expired, tetapi tadi aroma, flavor atau cita rasanya itu lebih terjaga ketika kopi itu masih dalam bentuk biji. Tapi kalau dalam bentuk bubuk ya kesegaran kopinya itu hanya berlangsung 2 mingguan lah. 2 mingguan itu udah istilahnya kesegarannya udah mulai berkurang. Kalau saya ya, referensi saya kalau nggak salah itu nanti misalkan kopi yang udah agak lama, bubuk kopi yang udah agak lama, waktu diseduh itu kremanya udah nggak secoklat yang masih segar. Krema itu buih lah ya istilahnya, buih kopi. Ya buih kopi yang waktu diseduh itu yang nyambak itu biasanya warnanya kalau yang masih segar itu coklat bagus lah, aromanya juga masih, terus kemudian dicium aromanya juga masih kuat gitu ya. Itu salah satu ciri kesegaran kopi yang masih bagus ya kayak gitu sih, kalau kopi yang masih segar. Tapi kalau yang kurang segar atau bahkan udah nggak segar, biasanya nggak keluar kremanya sama sekali, aromanya juga udah nggak kerasa atau sama sekali udah nggak ada nanti kremanya, atau aromanya juga udah ya paling kalau misalkan ditambah gula ya aroma gulanya yang lebih kuat gitu loh, aroma manis gula bukan aroma kopinya. Seperti itu Mas. Kalau misalkan tadi pertanyaan Mas Budi ya tentang bagaimana berapa lama sih kopi bubuk yang ketahanan kopi bubuk tadi, saya menjawab tadi. Tapi sebenarnya kopi itu masih bisa dikonsumsi, hanya memiliki mungkin cita rasa yang berbeda ya, kurang segar atau kurang fresh mungkin ya. Kalau setahu saya nggak ada expirednya sih, cuman tadi bicara kesegaran karena kan kandungan kopi yang atau kandungan baik dalam kopi itu kan ada, nah itu mungkin expirednya di kandungan kopinya yang kandungan zat-zat kopi yang baik itu yang mempunyai istilahnya kadaluarsa lah, atau expirednya itu di kandungan kopinya. Kalau kopinya sendiri sih tahu saya nggak ada expirednya. Nggak ada expirednya ya. Nah, ada yang 2 tahun lama nggak dibuka ternyata masih diseduh aja gitu kan, ada gitu. Sebulan masih ada kopi ya di sini ya gitu, tahu-tahu diseduh. Ya, padahal sudah 2 tahun yang lalu belinya. Ya padahal 2 tahun yang lalu nih, tapi waktu diminum nggak apa-apa gitu. Ada temennya juga dia gitu, beberapa kopi dari
daerah lain. Jadi waktu berkunjung ke daerah lain pulang masih bawa lah itu, tapi udah bertahun-tahun gitu loh. Eh, Ya nggak apa-apa, nggak ada pengaruh, cuman ya rasanya beda gitu. Nah, ya, cuman ini lagi nih sedikit ya mungkin sharing lah ya, bukan mengingatkan, maksudnya bukan sharing itu kalau misalkan ada bicara orang kalau misalkan minum kopi itu perutnya perih, mual dan lain-lain ya. Lebih baiknya sebenarnya kalau saya sih sebenarnya punya mas juga, tapi kalau saya bakul kopi masa nggak ngopi misalkan kan ya. Nah, saya sebenarnya kan punya mas juga, cuman syarat yang paling penting itu kalau mau minum kopi paling enggak makan dulu sebelum minum kopi gitu. Nah baiknya juga kopinya eh, yang tadi yang saya bilang, yang pertama masih segar gitu ya secara ketahan lamaannya gitu. Kalau bubuk dimasukkan dulu, kalau dalam bentuk biji ya 6 bulan. Ya baiknya kopi-kopi yang masih mengandung zat-zat yang baik dalam kopinya gitu. Makanya tadi yang dibilang kalau misalkan mual atau perih ya mungkin ada faktor lain yang ada di dalam kopi yang membuat perut kita tuh jadi bermasalah gitu ya. Ada mungkin essence atau perasa, ada zat pengawet atau apa ya, saya kurang paham, tapi jelas biasanya faktor itu. Tapi kalau kopi fresh, kopi yang masih alami, kemudian tadi ya yang masih segar, kopi alami masih segar, dan teman atau rekan-rekan semuanya sudah posisi perutnya sudah makan, insya Allah aman. Tapi kalau belum makan, ngopi, dan kopinya juga nggak tahu yang seperti apa gitu ya, ya kalau perih terus kemudian mual, ya jangan salahkan kopinya gitu loh. Mungkin Salahkan orangnya saya, Mas ya. ya mungkin orangnya karena belum makan pertama, terus kemudian kopinya mungkin nggak benar misalkan seperti itu ya, ya jangan salahkan kopinya, tapi ya paling nggak gimana cara minum kopinya gitu, apa udah makan atau belum gitu mas. Seperti itu sih paling mas kalau dari saya, mungkin seperti itu kalau mau ngopi. Terus baiknya jangan pakai gula sih ya, jadi coba untuk menghilangkan rasa pahitnya, jadi cari rasa yang lain dari kopi selain pahit itu. Kalau dicoba ngerasain hal yang lain selain pahit itu kayak orang hidup lah mas, kalau banyak masalah mas ya, cuman cari hal yang menyenangkannya aja. Kalau dipikir masalahnya doang ya mumet mas. Oke, baik Mas Eki. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain nih, ada tanggapan ataupun ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan dengan master yang kopi nih, mumpung ada masternya kopi nih. Enggak. Oh, enggak, yang lain. Mas Din Syahbudin mungkin. Baik. Kalau belum ada terkait dengan kendala-kendala Mas. Terkait dengan kendala-kendala bisnis kopi ini di era pandemi. Terlalu berpengaruhkah atau bagaimana? Apa kendalanya dan ya sekiranya terkendala pandemi ini, Mas? Kalau bicara kendala ya jelas banyak mas gitu. Cuman coba untuk nggak ngelihat kendala sih kalau saya mas, tapi nyari peluang yang lain gitu. Maksudnya kayak misalkan ya kita tahu lagi pandemi, tapi gimana caranya, kalau pandemi berarti kan pertama orang lagi banyaknya adalah WFH ya. Ya. Jadi gimana caranya kita bisa memfasilitasi orang untuk WFH gitu loh. Dengan cara ya saya tadi awal bilang kan, memperbanyak takeaway, tapi dengan sistem yang lebih mudah, misalkan free delivery order dalam radius 1 kilometer, kemudian menambah variasi yang baru dalam bentuk takeaway, memperbarui packaging biar eye catching misalkan. Jadi beberapa faktor itu sih, karena kita tahu lagi pandemi, orang misalkan lagi bebas. Lalu kemudian kalau misalkan mau mau berkunjung ke kedai pun ya tadi tempat apa namanya ya, di setting tempatnya itu biar nggak terlalu sumpek, atau istilahnya tadi ya biar nggak berkerumun lah ya. Itu bagaimana di setting nyaman mungkin, fasilitasi hal tersebut. Dan ventilasi udara itu juga harus dipersiapkan biar orang ya
banyaknya kan kalau kedai kopi kan ada yang sambil ngerokok atau enggak, ya paling enggak sirkulasi udaranya baik lah. Ya itu salah satunya untuk mencegah tadi protokol kesehatan dia, bagaimana sirkulasi udaranya baik. Ya itu hal yang kalau misalkan harus diperhatikan kalau misalkan mau membuat branding tempat kopi yang baik, ya salah satunya tadi bagaimana kenyamanan tempat dengan protokol kesehatan yang baik lah. Paling enak. Jadinya saat misalkan orang mau main ke situ pun nggak ragu main ke kedai kopinya. Jadi wah udah sesuai protokol nih, misalkan, ya udah bisa nih buat nongkrong misalkan. Jadi hal yang mungkin bisa perhatikan lah ya di masa pandemi ini. Kalau misalkan orang mau nongkrong ya dipersiapkan tempatnya untuk biar kesehatan. Kalau kemudian mau memfasilitasi orang yang WFH ya tadi dengan cara bagaimana take away dan itu yang menurut saya sih hal-hal yang penting lah ya untuk bisa dilakukan di masa pandemi biar bisa bertahan gitu. Karena banyak juga sih di Purwokerto, juga di beberapa tempat yang lain, karena saya kan juga suplai kedai kopi ke beberapa kabupaten yang lain. Banyak juga kedai kopi yang tutup karena di masa pandemi ini secara itu ya, secara kalkulasi bisnis omsetnya turun terus gitu loh, nggak ada coba kenaikan. Nah kalau saya sih memang coba untuk menaikkan omset kalau dikala kedai kopi lagi sepi, berarti saya coba naikkan omset di penjualan kopi dalam hal bubuk atau dalam hal bijinya gitu loh. Jadi agak imbang nih, misalkan kedai kopinya tapi nanti kopi bijiannya lagi rame, misalkan itu bisa untuk menutup kos yang di kedai kopi. Nah itu yang tadi saya bilang bagaimana kolaborasi bisnis. Jadi saat misalkan kedai kopi rame bisa untuk menutupi bisnis yang lain rame bisa nutup untuk kedai kopi yang lagi sepi. Jadi di masa pandemi menurut saya kuncinya ya bagaimana untuk inovasi bisnis pendamping kedai kopi sih gitu. Ini nggak cuma kedai kopi. Kalau misalkan tahu kondisi kedai kopi sekarang seperti ini ya bagaimana cari cara untuk bagaimana kopinya itu tetap jalan lah ya. Walaupun misalkan omset sedikit, tapi ada bisnis lain yang bisa untuk menutupi omsetnya lagi turun di kedai kopinya. Hal-hal kayak gitu sih yang bagi saya bisa untuk bertahan di masa pandemi. Terkait dengan pendamping bisnis kopi ini Mas, dari tadi Panjenengan menyebutkan bahwa selain bisnis kopi kita harus punya pendamping bisnis yang lain. Nah kalau Panjenengan sendiri nih, pendamping bisnis kopinya apa ini Mas? Kalau saya tadi Mas jual kopi dalam bentuk supplier kopi lah, supply kopi masih seputar kopi ini ya? Masih maksudnya kan apa ya di kedai kopi itu kan kalau saya sih bagi saya proses kopi kan ada 4 Mas, ada petani, ada prosesor, ada roastery atau roasting, ada kedai kopi. Nah ini kan ada 4 elemen yang beda. Jadi ada petani ya konsentrasinya adalah menghasilkan seri tadi buah kopi yang warna merah itu. Jadi itu petani. Terus kemudian prosesor itu melahirkan green bean atau beras kopi yang masih belum di roasting. Terus roastery itu menghasilkan kopi dalam bentuk roast bean atau biji yang udah siap diseduh tapi masih dalam bentuk biji, udah di roasting, udah digoreng lah ya. Terus kemudian kedai kopi, coffee shop, kedai kopi, warung kopi, nah itu di terakhir dia mengeluarkan produknya dalam bentuk kopi yang diseduh, kopi tubruk, V60, Vietnam drip, espresso lah, itu kedai kopi atau coffee shop. Nah itu ada 4 yang beda sih Mas kalau saya melihatnya dari hal itu. Jadi 4 elemen ini beda-beda bisnisnya Mas. Petani ya produknya beda, prosesor produknya. Nah kalau saya sih ada keempat itu Mas, ya kedai kopi ada ya. Dengan itu ya. Saya mau beli ceri merah ya saya ada Mas, kalau Mas Warso minat. Inspiratif sekali Mas, sekali. Ya misalkan anak muda dengan sejuta inspirasi ini namanya Mas. Oke baik teman-teman, mungkin saya masih buka sekali lagi ini satu pertanyaan lagi dari teman-teman, monggo kalau memang masih ada. Kalau sekiranya tidak ada nih Mas, sebagai closing diskusi kita pada hari ini Mas, berikan closing statement Panjenengan
sekiranya bisa memotivasi kita anak-anak muda untuk terus berkembang di usahanya masing-masing. Silakan Mas. Pertama yang pasti ya, kayak mungkin anak-anak muda sekarang atau anak-anak indie lah ya, ya tinggalkan zona nyaman gitu loh. Itu pertama, itu anak-anak indie yang sosok indie kan nggak tahu itu. Pertama tinggalkan zona nyaman, betul saya setuju. Jadi tinggalkan zona nyaman. Kayak teman-teman yang masih muda mungkin berpikiran masih waktunya main, waktunya untuk entertaining gitu, hiburan, banyak hal yang bisa dihabiskan dengan hiburan gitu-gitu kan. Jadi anak-anak ya mungkin sepantaran saya juga masih ada yang eh, kayak gitu juga, maksudnya menghabiskan waktunya itu dengan hal-hal seperti itu ya, entertain lah kebanyakan. Jadi mereka masih nyaman di sekitar itu, kayak game, kemudian entertain, kemudian ya hal-hal seperti itu mereka masih nyaman. Pertama tinggalkan itu dulu sih, hal-hal yang membuat nyaman, kemudian melupakan hal-hal yang lebih produktif gitu. Hal-hal yang membuat kita meninggalkan hal-hal yang produktif itu tinggalkan dulu, itu masih membuat kita nyaman. Kemudian yang kedua ya, di masa pandemi ini saya berharap pada teman-teman semua yang seumuran saya maupun yang lebih atau yang masih muda itu juga paling enggak kita nggak cuma bisa bertahan hidup tapi bisa berkembang di masa pandemi. Nah, kebanyakan kemudian bisa urip untung gitu misalkan kan ya kalau bahasa Jawanya gitu kan. Tapi nggak kayak gitu kalau prinsip saya. Tapi bagaimana kita bisa bertahan hidup tapi juga berkembang dalam hal apa? Dalam hal apapun yang mungkin rekan-rekan menguasai gitu loh. Kalau saya misalkan hanya menguasai kopi ya udah kopi. Mungkin sama hal yang lain lah ya, tapi mungkin sekarang lagi kopi ya udah saya lagi passion atau istilahnya lagi bisanya di kopi ya itu lakukan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Karena nantinya akan ada lahir beberapa istilahnya apa ya, inovasi baru lah. Kalau kita memang tekun di suatu bidang akan lahir inovasi baru, akan suatu hal yang kita akan kuasai kan akan membuat kita lebih istilahnya mudah untuk menguliknya atau membuat inovasi baru gitu, membuat hal yang kreatif itu akan lebih mudah kalau kita menguasai. Makanya paling enggak saya ya nggak mau harus menekankan kepada kopi ya, tapi segala bidang usaha apa aja yang teman-teman kuasai, entah itu mulai dari beras, entah itu mulai dari tanaman hias, mulai dari cupang atau apapun yang dikuasai itu lakukan gitu. Dan pastikan ada step-step yang harus dicapai lagi gitu loh. Jadi setelah misalkan buka usaha, apalagi yang harus dicapai, omset harus segini, setelah omset sampai segini apalagi yang harus dicapai, misalkan perluasan tempat, setelah perluasan tempat apalagi yang harus dicapai. Jadi ada step-step yang harus dilakukan biar nantinya ke depan usahanya itu nggak stuck gitu, tapi terus berkembang di masa pandemi, terus berkembang terus. Harapannya seperti itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Deki Kurniawan. Inspiratif sekali ini buat teman-teman kita, teman-teman media. Semoga Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber dalam diskusi kami. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya peserta diskusi. Dan diskusi kita sore hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Mas Deki. Semoga kita semua sehat selalu. amin. Sehat selalu Mas Deki. Amin. Demikian dari kami, Kru Banyumas Express, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.